Nunggu, program apa yang akan dilakukan oleh kabinetnya Pak Prabowo. Tapi selama ekonomi itu masih muter, reksadana pasti akan naik. Tapi kalau untuk money market masih oke lah, karena kan justru dengan naiknya suku bunga ini membuat, return dari reksadana pasar uang sendiri, tetap terjaga dengan tinggi. Iya. Kalau kayak di kita aja contohnya di produk kami, kita kan punya produk pasar uang yang setahun tuh bisa sampai antara 5 sampai 5, sekarang kalau nggak salah di 5,1 kalau nggak salah. 1 tahun Per terakhir. tahun, ya. Dan untuk 1 bulannya kemarin kita udah hit di 0,45%. Kita dari tahun ke tahun AUM-nya nggak pernah turun, jadi naik terus. Pemirsa Investor Trust, hari ini bersama saya Yusfialit Adelia dalam dialog konvergensi, kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu investasi di reksadana. Reksadana telah menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap literasi keuangan. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah investor di reksadana. Menurut data KSEI, jumlah investor di reksadana pada bulan Oktober 2024 telah bertumbuh 2,89% menuju 13,53 juta investor atau naik hampir 115,61% dari tahun 2021. Bahkan angka ini juga melampaui kinerja industri lainnya seperti saham. Namun di tengah perkembangan yang ada saat ini, ada banyak dinamika yang perlu kita pahami seperti tren pasar terkini, regulasi hingga strategi investasi yang tepat untuk kondisi ekonomi. Untuk menggali lebih dalam, kita kedatangan tamu istimewa yaitu profesional dalam bidang reksadana, yaitu Bapak Reza Fahmi Riawan selaku Senior Vice President Division Head Product Sales Channeling and Distribution dari Henan Asset Management. Pak Reza, apa kabar Pak? Oh baik. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat ya Pak ya? Harus dong. Sehat kemudian. Oke. Sebelumnya mungkin kita akan membahas industri reksadana secara luas dulu ya Pak ya. Oke. Mungkin pertama gimana Pak pandangannya terkait industri reksadana saat ini di tengah volatilitas pasar ya Pak ya, seperti yang kita tahu. Kemudian berapa besar kira-kira pengaruh kebijakan dari suku bunga untuk mempengaruhi kinerja reksadana? Oke. Sebetulnya kalau kita mau lihat keadaan pasar sekarang global ya, Iya. perang masih ada ya. Terus kemudian yang paling hits adalah kemenangan Trump, Iya, yang betul. dimana dia punya program untuk proteksi kepada Amerika itu terlalu tinggi, dia naikin tarif semua segala macam yang akibatnya adalah The Fed-nya nggak nurunin suku bunga nih. Iya, betul. Karena mereka kan mengembangkan ekonominya, rodanya kan agak kenceng, jadi harus diimbangi dengan suku bunga yang tinggi. Nah, itu mengakibatkan suku bunga di Indonesia juga, terutama di Indonesia juga nggak bisa turun-turun juga. Iya, tertahan ya Pak ya. Iya, dolar juga lari ke Amerika semua. Jadi kalau kita bicara pengaruh, pasti sangat pengaruh. Pengaruhnya kemana? Dengan dolar yang tinggi, dengan suku bunga yang tinggi, itu pasti menekan harga obligasi. Satu, pasti pendapatan tetap masih harus menunggu. Kemudian kalau saham kita lihat dengan naiknya dolar tinggi, pasti kan kinerjanya akan banyak yang terkoreksi ya. Terkoreksi. Walaupun ini sebetulnya akhir tahun tuh kita masih punya potensi untuk window dressing dan rally ya. Cuman kita masih harus wait and see melihat dari global ini akan seperti apa trends. Kemudian dari dalam negeri makro kita bisa lihat Pak Prabowo baru dilantik. Iya, betul. Dia sudah punya kabinetnya. Banyak beberapa program yang masih kita tunggu. Jadi masyarakat sekarang dengan terkaitnya dengan naik suku bunga ini pasti masih wait and see, terutama untuk pasar reksadana pendapatan tetap dan saham. Tapi kalau untuk money market masih oke lah, karena kan justru dengan naiknya suku bunga ini membuat return dari reksadana pasar uang sendiri tetap terjaga dengan tinggi. Iya, Paling begitu sih, Aldit. Oke. Terus di tengah adanya volatilitas ini ya Pak ya, strategi yang ditetapkan dari Henan Asset itu seperti apa Pak untuk mempertahankan kinerja reksadana? Secara umum Henan Asset memiliki mengadopsi pendekatan multi strategi dan multidisiplin. Kenapa kita harus begitu? Karena kita itu memang konsisten dari tahun ke tahun itu harus siap untuk menghadapi berbagai keadaan atau volatilitas pasar. Jadi mungkin ada beberapa strategi yang bisa saya sampaikan. Ya. Pertama kita mengadopsi strategi long bias. Long bias itu adalah kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang kira-kira secara fundamental dia bagus,
dan in the long run dia akan bagus, dia akan naik. Itu kita lakukan sudah sejak lama. Jadi kalau mungkin bisa dicermati beberapa produk kami, itu kami memiliki underlying yang memang sudah kita pegang dari lama dan kita menikmati peningkatannya utuh, full. Oke. Itu long bias. Kemudian kita juga ada contrarian value. Kalau contrarian value itu intinya kita kalau pasar ke kanan kita coba ambil yang berbeda itu seperti apa sih gitu. Jadi kita benar-benar mencari benar-benar perusahaan yang lagi undervalue. Kalau orang rame-rame ngambil ke kanan, berarti kan perusahaan yang di kanan itu pada tinggi semua, value-nya naik ya. Nah, kita akan mencoba yang undervalue tapi tentu dengan fundamental yang bagus ya. Kalau undervalue-nya kita bisa dapat, kita ambil, kita dapat potensi supaya pada saat dia naik kita dapat gain. Itu kontrarian. Tapi kita juga pasti pakai strategi beta karena gimana pun juga benchmark kita ada indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG kemana kita juga nggak boleh jauh-jauh dari situ. Jadi pasti beberapa underlying kita juga tetap pakai beta supaya nggak terlalu jauh dari benchmark yang ada. Dan terakhir kemudian pakai momentum ya. Kalau momentum itu yang sekarang lagi in kita masukin nih sektor otomotif lagi naik nih, oke. Tapi saya nggak bilang sekarang otomotif lagi naik ya. Misal sektor consumer deh lagi naik, kita masuk di situ untuk tradingnya. Jadi kita alfanya dapat, betanya juga kita jaga. Terus yang ekstra kita masih punya. Dan itu terbukti dari performance kita yang selama ini kan konsisten, alhamdulillah baik, dapat penghargaan terus. Oke, berarti selain melihat yang undervalue juga melihat momentum juga ya Pak ya dari Henan Aset sendiri. Kita jaga-jagalah pokoknya lah. Iya, betul. Mungkin kita bisa kembali nih Pak ke tren investasi sekarang ya Pak ya. Kan adanya volatilitas, terus indeks harga saham gabungan IHSG juga terus menurun ya Pak ya. Nah kira-kira itu dari investor retail itu gimana Pak pandangannya terhadap produk reksadana saat ini? Kira-kira ada pergeseran minat investasi atau preferensi nggak Pak? Tadi kan sudah disebutkan di awal sebetulnya kan sampai semester 2 sebetulnya kan masih meningkat ya. Iya. Nah, jumlah investor karena sebetulnya tingkat literasi investasi terutama di reksadana di Indonesia itu sudah mulai meningkat walaupun sedikit demi sedikit. Jadi kalau minat investor terhadap reksadana, retail terutama, masih banyak. Ya, cuman sekarang ini memang mereka masih wait and see. Tentu saja dengan peningkatan literasi, mereka sekarang belinya nggak hanya ngikut-ngikutin aja gitu. Fear of missing out FOMO aja gitu. Nggak cuma FOMO. Jadi mereka sekarang kalau mau beli mereka akan lihat dulu. Sekarang saat yang tepat nggak sih gitu loh. Ini isinya bagus nggak sih? Dan itu yang kita memang mau. Kita pengen nanti ke depannya minimal 90% deh atau 80-90% masyarakat Indonesia benar-benar melek investasi terutama reksadana. Bukan hanya literasi keuangan. Jadi sebetulnya preferensi mereka masih tetap ada. Cuma mereka masih wait and see. Tapi justru itu karena sekarang masih untuk yang di saham dan pendapatan tetap mereka masih nunggu karena reksadana itu ada banyak jenisnya. Tentu ada banyak jenis yang sebetulnya memang masih bagus juga. Contohnya pasar uang tadi. Jadi pasar uang sih masih oke aja menurut saya. Pasar uang masih bagus ya. Berarti sekarang minat investasinya lumayan besar ya Pak kalau di Indonesia. Besar. Generasi muda sekarang juga mulai masuk ke investasi ya. Iya, sekarang kita datang deh ke setiap kampus, setiap mana. Tahu reksadana nggak? Pasti jawabannya tahu. Walaupun mereka nggak tahu juga, tapi mereka tahu. Itu maksudnya animonya tuh udah gede. Kalau dulu kita tanya, kita bicara 5 tahun, 7 tahun yang lalu, kita tanya, tahu reksadana nggak? Apaan ya? Gitu loh. Kalau sekarang nggak, mereka udah tahu. Oh iya tahu tuh, yang di Bareksa kan, nggak boleh nyebut nama ya. Oh itu yang di ini kan, yang di platform ini kan. Iya. Jadi baik ya Pak sekarang. Baik. Mungkin kalau lanjut ya Pak, pergeser nih, dari sisi AUM sendiri. Kalau tahun ini tuh reksadana kan terus mencatatkan perbaikan ya dari sisi AUM secara keseluruhan ya Pak, industri. Kemudian waktu bulan Oktober, AUM reksadana itu tercatat di 503,94 triliun. Kemudian walaupun masih rendah daripada di tahun sebelumnya, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan AUM ini mengalami pelemahan gitu Pak? Walaupun terus meningkat ya setiap per bulan dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu masih mencatatkan peningkatan walaupun sedikit-sedikit tapi masih lebih rendah daripada tahun kemarin gitu Pak. Itu kira-kira apa sih Pak faktornya? Kemudian apakah kira-kira masih bisa akan terus bertumbuh? Beberapa analis bilang bahwa ini bukan pelemahan tapi stagnansi.
Tapi kalau saya sendiri melihatnya adalah, ini kan Desember belum selesai ya. Biasanya Desember itu ada window dressing dan segala macam harusnya. Ini akan tetap meningkat. Iya. Tapi kan memang masih kecil lagi. Tapi seperti tadi kita tahu kan banyak banget serial event yang ada baik di global maupun di makro Indonesia sendiri yang memang membutuhkan waktu untuk mereka nunggu, nggak bisa sembarangan untuk investasi. Jadi sekarang ini selain memang masih banyak yang lari ke global dan safe haven, mereka cuma lagi nunggu aja kok gitu loh. Kalau menurut saya, ya mereka masih nunggu aja tapi justru itu jadi tantangan buat kita untuk bisa meningkatkan servis. Karena menurut kami masyarakat yang ada itu cuma butuh dicolek sedikit untuk, ayo dong masuk gitu. Karena sekarang saat ini sebenarnya waktu yang tepat untuk mulai cicil beli reksadana saham kan. Iya. Either mereka parkir di pasar uang atau mereka cicil beli di reksadana saham, ini adalah saat yang tepat. Jangan sampai nanti begitu sahamnya sudah melesat, program-program dari pemerintah udah banyak yang jalan, sektor-sektor udah naik, mereka baru beli. Iya. Nah, itu yang kita sekarang lagi gencar untuk lakukan sih. Mungkin gitu, Audit. Iya. Berarti kalau kan sekarang udah sampai kuartal keempat ya Pak ya? Ya. Berarti produk yang layak dikoleksi untuk investor sendiri itu berarti pasar uang dan juga saham ya Pak ya? Iya, pasar uang untuk tempat parkir, reksadana pasar uang untuk tempat parkir, dan reksadana saham mulai cicil beli. Ya. Kalau proyeksi sampai tahun depan gimana Pak kira-kira? Masih akan positif atau seperti apa Pak? Saya sih akan selepas dari COVID ini, kita Iya. pasti akan mengalami perbaikan terus. Ini hanya turun sementara gara-gara ada perang Trump sama proses nunggu program apa yang akan dilakukan oleh kabinetnya Pak Prabowo. Tapi selama ekonomi itu masih muter, reksadana pasti akan naik. Karena kalau ekonomi muter, emiten juga pasti akan gerak. Iya. Dan apapun yang terjadi di market, market itu akan selalu menemukan titik keseimbangan. Jadi nggak ada tuh istilah naik-naik terus atau turun-turun terus. Pasti market akan mencari satu titik equilibrium atau untuk mencapai keseimbangan itu di mana. Iya. Nanti setelah mencapai titik itu, baru ada stimulus apa lagi baru dia bisa naik atau turun. Iya. Jadi itu udah berlaku mutlak gitu. Oke. Jadi pasti akan naik sih. Berarti secara historis memang di kuartal-kuartal akhir itu memang masih akan menurun ya Pak, terus kemudian akan meningkat lagi, seperti itu? Iya, di November biasanya begitu. Desember baru naik, Januari efek, Iya. Februari baru nanti, Mei agak turun lagi, itu kan hal yang biasa. Cuman ini kan lebih ke sentimen dari luar ya, Amerika yang ini lagi banyak ngaruh. Betul, berarti nanti kalau misalnya ada proyeksi pemangkasan suku bunga lagi di tahun depan itu bakal akan mengenjot industri reksadana. Kita malah lagi nunggu itu supaya inflasinya nggak naik-naik. Iya, salah satu hal yang paling ditunggu ya Pak dari investor. Kebijakan pemerintah baik di moneter maupun fiskal, kayak kalau di moneter saya harapannya adalah dia bisa naikin suku bunga, coba nurunin suku bunga, tapi harus dilihat dulu ya. Karena kalau sekarang kita turunin suku bunga sekarang, uang beredar akan makin banyak di market, malah jelek buat inflasi ya. Tapi mereka harus menjaga dari sisi moneternya, dari sisi fiskalnya, kita mau lihat dulu nih, PPN-nya akan seperti apa. Nanti dari semua itu akan kita kemas sehingga industri mengantisipasinya seperti apa, sehingga mencapai titik keseimbangan baru itu, baru mereka akan ngebut. Jadi mereka harus mencapai ke titik itu, baru mereka nanti ngebut. Tapi kalau ngebut pasti, karena kan semua perusahaan besar itu pasti akan mencari rodanya untuk bisa gerak lebih cepat dan lebih tinggi lagi. Gitu. Balik lagi ya Pak ke pasar uang tadi itu kan dibilang kalau pasar uang tuh menjadi pilihan yang tepat saat ini atau bisa anggapannya menjadi safe haven ya Pak ya untuk reksadana. Iya, untuk reksadana saat ini. Nah, benar nggak sih Pak tanggapan bahwa reksadana pasar uang itu cuma untuk investor pemula aja Pak? Nah, ini saya tadi sempat diskusi sih di belakang. Masyarakat itu banyak tahunnya untuk pemula tuh sekarang pengennya pendapatan tetap. Reksadana paling aman adalah pendapatan tetap. Ini kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya bicara di beberapa kali audiensi atau apapun, masyarakat masih senangnya, saya maunya pendapatan tetap. Tapi sebetulnya kalau kita bicara yang paling tidak memiliki volatilitas tinggi, itu adalah money market. Karena 100% ditaruh di pasar uang. Ya, jadi kita cuma perlu meningkatkan literasi itu supaya orang banyak masuk ke situ. Instead of mereka dana daruratnya, saya harapan sih dana darurat mereka bisa ditaruh di situ. Jadi sebetulnya kalau tadi ada dibilang apakah ini buat pemula, menurut saya enggak. Pemula wajib pakai itu. Terus kalau untuk orang parkir, ya
masuknya di situ. Iya. Wah, nunggu nih sahamnya lagi mau naik nih, belum naik, pendapat tetapnya masih belum bergerak nih, ya taruhnya di pasar uang. Instead of dia taruh di instrumen lain yang return-nya nggak terlalu tinggi. Kalau kayak di kita aja, contohnya di produk kami, kita kan punya produk pasar uang yang setahun tuh bisa sampai antara 5 sampai 5, sekarang kalau nggak salah di 5,1 kalau nggak salah. 1 tahun terakhir. Ya. Dan untuk 1 bulannya kemarin kita udah hit di 0,45%. Jadi kalau kita setahun kan, itu jadinya 5,4. Itu target kita. Nah, 5,5%-an net lagi. Kita mau dapat di mana? Gitu. Dan itu buat parkir bisa kapan aja kan. Iya. Teman-teman tinggal mau butuh apa tinggal cairin. Karena kalau buat kami pelaku pasar modal, taruh uang dana darurat dan dana untuk operasional sih banyaknya pasti di money market. Money market, Gitu. iya. Mungkin boleh dijelasin sedikit nggak Pak, itu produk money marketnya apa Pak? Oke, money market itu adalah reksadana. Termasuk satu reksadana. Reksadana itu kan adalah kumpulan dari portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Gampangannya masyarakat ngumpulin uang, ngumpulin dana, dananya ditaruh di custodian loh. Kita nggak pegang uangnya sama sekali. Kalau tadi berarti Henan sempat bicara sekarang mengelola 10 triliun lebih, itu uangnya nggak pernah lewat manajer investasi sama sekali. Ditaruhnya di custodian, sehingga aman. Kita tuh hanya mengelola, hanya memerintahkan custodian, tolong dong dikelola di sini, dimasukin ini. Nah, begitu kita tadi bicara portofolio, tadi udah aman udah ya, begitu kita bicara portofolio, isinya apa sih? Nah, isinya 100% adalah pasar uang. Pasar uang tuh apa? Penempatan di deposito, di giro dan tabungan juga bisa. Sama di obligasi yang mau jatuh tempo. Jadi obligasi yang di bawah 1 tahun. Biasanya obligasi kan kalau dibuka kan dia on par ya, 100. Nanti di tengah kan dia kan naik atau turun gitu kan. Tapi kalau sudah mau menuju udah mau waktunya pelunasan tenornya udah mau selesai, menuju 1 tahun, biasanya mereka udah mau geraknya kembali ke par lagi, ke 100 lagi. Nah, kita biasanya kalau di money market itu boleh ambil cuman yang umurnya di bawah 1 tahun. Jadi harganya sudah tidak fluktuatif. Kita cuma tinggal menikmati kuponnya saja. Jadi itu relatif aman karena isinya cuma di obligasi yang mau jatuh tempo sama full deposito. Jadi sama aja kayak kita taruh deposito kan, cuman bargaining power-nya adalah aset manajemen atau manajer investasi itu naruhnya dalam bulk jumlahnya gede sehingga bargaining power-nya lebih tinggi. Jadi kurang lebih isinya itu. Jadi kalau mereka bilang, oh takut dong nanti ini fluktuatif banget nih bisa naik bisa turun, nggak ada sahamnya, nggak ada obligasi yang nggak ada obligasi yang di atas 1 tahun, jadi harganya udah cenderung stabil kok. Kurang lebih gitu sih. Ya dibandingkan mengikuti yang pasar kayak seperti reksadana saham, itu kan mengikuti pasar banget ya Pak. Betul. Tapi kalau reksadana saham begitu naik kan bisa tahu-tahu 30%, 10%, 40%. Jadi menurut saya kuncinya adalah di manajemen portofolio, di diversifikasi. Kita pada saat melakukan investasi tetap harus melakukan diversifikasi kan. Jadi sebagian yang dana darurat money market. Yang kita mau pakai dalam dekat money market. Kalau yang medium kita bisa taruh di pendapatan tetap. Kalau yang jangka panjang buat tabungan anak sekolah, tabungan pensiun, ya pasti harus di saham lah, karena returnnya bisa lebih tinggi. Iya, berarti tergantung ini aja ya Pak ya. Tujuannya apa? Terus tenornya dia bisa taruh uang berapa lama? Tapi juga dipertimbangkan risk profile-nya. Kalau dia risk profile-nya konservatif sekali ya tetaplah beli saham tapi 10-20% aja. Tapi kalau kayak saya agresif, kalau waktunya lagi tepat ya bukan nggak mungkin 90-100% saya masukin saham dulu. Enggak gitu juga sih. 70% gitu kita masukin saham terus nanti kita churning in terus nanti masuk lagi pasar uang gitu-gitulah. Jadi penting diversifikasi penting ya Pak ya. Sangat. Untuk itu investor. kuncinya itu. Pak, seperti yang kita tahu tadi kan sudah kita bahas sedikit ya Pak ya. Henan Asset mempunyai produk unggulan ya Pak, yaitu Ultima Money Market. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak dana kelolaannya sampai saat ini berapa Pak? Dana kelolaannya per November kemarin kita lihat itu sudah ada di 900-an miliar. Jadi udah hampir hit 1T. Keren kan? Untuk itu aja. Iya, untuk pasar uang sendiri udah segitu ya Pak? Udah dong. Tapi itu kalau dari pasar uang yang lain yang dikelola dari Henan Asset itu berarti paling besar ya Pak dana kelolaannya? Enggak sih sebetulnya kita pasar uang tuh ada beberapa sih. Cuman ini yang Ultima, yang ditanya tadi kan Ultima Money Market kan? Itu yang udah hampir sampai 1T. Unggulannya ya Iya, Pak itu ya, unggulan kita sih. Nah, 1 tahun terakhir per Oktober kemarin sudah hits di 5,09%.
bisa dibilang ini kan cukup kompetitif ya. Cuman sekarang harus dilihat, oke, ini isinya bank. Gimana dong cara menentukan banknya? Loh, kita punya papan scoring sendiri terkait bank, di mana kita meliputi lihat CAR-nya gimana, NPL-nya gimana, pokoknya terkait likuiditas dari bank itu seperti apa. Dari scoring itu menentukan bank mana yang kita ambil, sebesar porsi seberapa besar yang akan kita taruh ke bank tersebut. Jadi walaupun isinya bank dan itu safe, kita tetap menjalankan fungsi kita untuk good corporate governance-nya. Kita review mereka berkala, kita bikinin papan scoring, gitulah kurang lebih. Berarti bank-banknya ada yang terpercaya ya Pak ya, dengan kinerja yang baik. Insya Allah. Begitu. Oke. Kalau dari produk reksadana itu sendiri, itu kira-kira ada minimal pembeliannya nggak Pak? Kan pasti kan investor sebelum masuk kan pasti mempertimbangkan ya Pak ya, minimal pembelian, ada seperti dong. apa. Kira-kira minimal pembeliannya berapa Pak? Ada dong. Iya. 50.000 aja. 50.000 aja. Berarti cocok juga buat generasi muda nih Pak ya? Memang iya, karena memang kita tuh pengen supaya semua masyarakat itu mulai mencoba aja dulu. Iya. Maksudnya dari 50.000 nanti dilihat deh. Oh, ternyata returnnya setahun bisa sampai 4%, 5%. Oh, Iya. ternyata baru 1 bulan kok ini bisa naik sampai 2% kalau misalnya di saham. Iya. Jadi mereka bisa tahu, ternyata begini. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya coba, tapi harusnya mereka belajar. Iya. Dan gimana cara belajar? Nggak mahal kok. Cuman tinggal hubungin manajer investasi yang ada. Kalau di sini ya saya pasti masarinya Henan Asset. Tinggal hubungin Henan Asset. Kamu masyarakat taruh 50.000 pun akan dapat RM dari kita. Jadi mereka bisa tanya banyak nih. Iya. Jadi, ini kenapa naik, kenapa turun? Tanya aja sama RM kita. Kalau beli di tempat selain kita, saya nggak tahu apakah mereka akan dapat RM atau tidak. Iya. Atau dapat orang yang dedicated untuk ngelayanin mereka. Tapi kalau di kita, even cuma 50.000 pun bisa dapat RM. Jadi cuman bisa ditanya. Nah, kalau kita mau belajar, tinggal aktif aja tanya. Setiap hari kita kirimkan market update. Kalau dia mau baca, sebetulnya akan banyak ilmu yang dia bisa manfaat. Hanya dari mulai 50.000. 50.000, karena seperti yang kita tahu kan investor sekarang itu lumayan gencar memantau ya Pak ya, memantau portofolionya. Jadi kayak dilihat terus gimana returnnya, kinerjanya gimana. Oh iya, dan kita juga ada aplikasi online-nya, lupa saya ngomong. Iya. Jadi cuman lihat handphone aja. By handphone lihat, oh ini lagi naik, lagi turun, mau beli, mau jual. Cuma lihat handphone aja, nggak perlu selalu hubungin RM-nya. RM-nya sih cuma ngasih data, kalau kita mau nanya-nanya. Transaksinya langsung di aplikasi di handphone udah bisa. Langsung aplikasi bisa ya Pak? Iya dong. Jadi harapannya mulai dari money market, terus nanti bisa berkembang ke reksadana yang lainnya ya Pak ya, mungkin returnnya lebih tinggi lagi nanti, tapi dia mulainya mungkin dari situ ya Pak. Iya, biar nanti setelah mereka tahu, mereka sudah bisa membagikan porsi investasi yang akan mereka taruh, gitulah. Oke. Kalau dari Henan Asset sendiri tahun ini umumnya berapa? Kalau Ultima Money Market kemarin kita sempat di 600 sampai 800 miliar, nanti saya akan sampaikan. Tapi kalau untuk dana kelolaan kita seluruhnya di HPAM, kita sih udah hits di 10,3 triliun ya per November ini. Tapi untuk keseluruhan. Oh, keseluruhan mungkin. Oh ya, mungkin kita bergeser dikit aja Pak, secara keseluruhan. 10,3? 10,3 itu targetnya tahun ini? Udah lewat sih. Oh, udah lewat ya Pak ya? Enggak. Targetnya berapa Pak? Kalau tahu? Targetnya 10 sih, tapi 10. Kita masih akan naik lagi sampai di atas ini sih. Karena masih ada beberapa pipeline yang akan masuk. Karena memang mereka melihat bahwa ini waktu yang tepat untuk mulai masuk ke reksadana sih. Oke. Gitu. Kalau strateginya gimana Pak buat meningkatkan? Tapi kan udah lewat ya Pak, yang lewat. Targetnya udah lewat. Strateginya gimana? Ke depan juga bisa. Jadi pertama kita kan punya beberapa lini ya. Maksudnya kita punya lini institusi, punya retail. Kalau institusi bisa masuk ke dana pensiun, asuransi, segala macam, perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kalau di retail kita juga bisa online, kita bisa melalui agen penjual reksadana, dan kita juga punya branches atau cabang-cabang. Jadi jalur distribusinya banyak. Kemudian strateginya apa? Karena memang sekarang kita ingin meningkatkan literasi, jadi kita harus meningkatkan service. Jadi banyak kita upgrading service cukup banyak. Service itu meliputi apa sih? Meliputi dari kapasitas dari PIC marketing kita tingkatkan. Kemudian varian produk kita juga banyak. Jadi tahun depan kita akan meluncurkan banyak produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi nanti masyarakat masuk begitu ke Henan, oh saya butuh produk yang modelnya A, kita punya. Oh B, kita punya. Oh C, kita punya. Kita mau yang syariah, kita punya. Kita mau yang ini, kita punya. Gitu. Saya maunya RDT dong,
yang maksudnya yang nggak terlalu fluktuatif, kita juga punya. Oke. Jadi peningkatan servis itu menjadi sangat penting. Iya. Gitu. Kemudian tadi terus apa lagi Mas? Henan, Lanjut. membedakan. Oh ya, apa yang membedakannya? Oke. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, kalau dari Henan Asset itu kan merupakan salah satu top manajer investasi di Indonesia Pak. Ya. Apa sih Pak yang membedakan Henan Asset Oke. dari manajer investasi yang lain? Oke, pertama kita memiliki specialty in equity. Jadi kita memang jagonya dari dulu research-nya mendalam itu adalah di equity. Itu pertama. Yang kedua, kita itu ingin dikenal sebagai manajer investasi yang data driven. Intinya adalah keputusan investasinya dilakukan dengan cermat, dengan keahlian teknis yang mendalam. Jadi sebagai contohnya apa? Kita tuh sudah melewati, kita konsisten hasilnya. Seperti tadi saya sampaikan, mulai dari tahun 2014 khususnya sampai ke sini, produk kita tuh bagus terus. Memang tidak selalu nomor satu, tapi sering sekali nomor satu. Kalaupun tidak sedang nomor satu, kita juga nggak jelek. Jadi kita konsisten memang bagus karena kita memang defensif dan data driven tadi. Jadi kita melakukan research itu betul-betul mendalam supaya hasil yang diberikan kepada masyarakat juga bisa optimal. Kemudian juga pertumbuhan AUM merupakan bukti nyata dari kepercayaan masyarakat. Kita dari tahun ke tahun AUM-nya nggak pernah turun, jadi naik terus mulai dari 2014 sampai sekarang. Dan terakhir kita mungkin salah satu dari sedikit manajer investasi Indonesia yang menerima penghargaan dari International London Stock Exchange Group. Jadi kemarin itu di London tuh dia punya LSEG, jadi London Stock Exchange Group. Mereka tuh memberikan penghargaan terhadap berbagai produk syariah yang ada di dunia. Di dunia, bukan di Indonesia. Bukan Indonesia, dunia ya, di London. Tiba-tiba kita dapat penghargaan itu untuk salah satu produk kami yang namanya Ekuitas Syariah Berkah. Nah, kita tahu dapat karena kita dalam performance 3 tahunnya itu hit di angka 90-an%. Nah, kita dapat penghargaan langsung dari London Stock Exchange Group itu untuk produk syariah terbaik. Nah, jadi itu yang membedakan karena nggak banyak. Saya nggak tahu lagi sih sebetulnya MI mana lagi yang dapat penghargaan internasional London Stock Exchange Group itu ya. Tapi mungkin kalau kita bisa sampaikan kita kita satu dari sedikit manajer investasi. Yang realnya saya nggak tahu siapa aja selain kita. Iya, berarti udah dibuktikan. Udah terbukti. Ada luar negeri, ada penghargaan luar negeri berarti udah. Jadi data equity, data driven, penghargaan internasional. Itu yang membedakan kita dengan MI lain. Tahun depan atau tahun ini kan udah kuartal 4 ya Pak ya. Henan Asset itu akan meluncurkan produk baru nggak Pak? Insya Allah segera berarti. Ada. Mungkin apa produk apa mungkin dan kelebihannya apa Pak? Jadi yang boleh saya sampaikan mungkin di tahun 2025 kita akan ada banyak produk inovasi yang berorientasi ke sosial dan syariah. Karena sekarang juga banyak orang kan ESG lagi rame-ramenya nih. Environment, sosial. Nah, jadi kita mau berbasis itu akan ada beberapa. Syariah juga ternyata peminatnya lagi banyak. Kita juga mau fokus ke situ. Reksadana terproteksi kita juga akan buat. Dengan banyaknya channel distribution yang kita punya, kita akan jualan itu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, mudah-mudahan begitu investor itu datang ke Henan, dia mau model yang kayak apa kita punya. Kurang lebih gitu sih yang bisa disampaikan. Ya, berarti banyak banget ya Pak yang bakal diluncurkan tahun depan dari banyak. ESG, proteksi. Banyak banget. Mau mungkin nanti ada ya ke depan ya kita nggak tahu ya berbasis apapun itu mungkin. Iya. Saya nggak tahu apakah ETF atau apa segala macam. Cuman yang jelas tadi berbasis sosial dan syariah akan ada banyak. Oke, baik. Untuk menutup sesi kali ini dapat saya simpulkan bahwa pasar uang menjadi pilihan yang tepat saat ini untuk menghadapi volatilitas pasar seperti yang dijelaskan oleh Bapak Henan saat ini. Kemudian Henan Asset juga menjadi salah satu manajer investasi top Indonesia yang terus memberikan konsistensi dalam produk yang dimiliki. Demikian diskusi tentang Henan Asset bersama Bapak Reza Fahmi. Saya Yusfi Aldit dari Investor Trust. Sampai jumpa di konvergensi berikutnya. Terima kasih banyak Bapak.